Kita masih pada bab, apa nama itu, bab 6 ya, tentang teknik sampling. Nah, ini yang B-nya itu rencana sampling. Nah, rencana sampling ini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah unit sampling. Jadi, eh, unit sampling itu adalah sesuatu yang berdasarkan kriteria tertentu. Dijadikan sebuah ketentuan yang karakteristiknya akan diukur. Unit sampling ini dapat merupakan sebuah individu yang berdiri sendiri, kumpulan individu, sebuah daerah tertentu, atau sebuah satuan waktu tertentu. Yang penting dalam menentukan unit sampling adalah terdapat kriteria yang secara ketat menentukan sesuatu sebagai sebuah kesatuan yang jelas. Jadi, menentukan unit-unit sampling secara keseluruhan sama dengan menentukan sample population. Jadi, rencana sampling, unit sampling ini hendak menentukan sampel seperti apa yang hendak digunakan atau sasarannya yang untuk mengambil fakta-fakta empirik yang ada di lapangan. Lalu yang kedua adalah kerangka sampling atau sampling frame. Kerangka sampling adalah sebuah daftar berisi unit-unit sampling yang ada dalam populasi. Unit-unit ini masing-masing diberi nomor urut yang satu sama lain berbeda. Sehingga dengan menunjuk sebuah nomor unit, kita dapat mengidentifikasi di lapangan nomor-nomor ini terdiri dari digit angka yang sama banyaknya. Kerangka sampling ini mutlak harus ada karena dari kerangka sampling inilah kita akan memilih unit ke dalam sampel. Itu adalah kerangka sampling. Yang kedua adalah ukuran sampel. Nah, untuk ukuran sampel ini terdapat banyak unit sampling yang ada dalam sampel. Jadi ini ada beberapa simbol. Ketika ukuran sampel biasanya diberi simbol N. Ya, simbol ukuran populasi adalah N besar. Nah, sampel itu N kecil. Dalam urutan langkah rencana sampling, menentukan ukuran sampel inilah yang paling sulit karena banyak sekali faktor yang melandasinya. Ukuran sampel tergantung kepada satu, variabel karakteristik yang akan diukur yang dimiliki unit-unit sampling. Variabilitas ini diperlihatkan oleh varian populasi yang besarnya jarang sekali diketahui. Kedua adalah kekeliruan sampling yang dapat ditolerir. Kekeliruan ini ditentukan oleh peneliti yang besarnya tergantung kepada tujuan penggunaan hasil penelitian. Ketiga, biaya penelitian per unit sampling, dan keempat adalah waktu. Biasanya, biaya dan waktulah yang dijadikan kendala untuk menentukan ukuran sampel ini. Secara umum, ukuran sampel dapat dipakai rumus Cochrane 1991, yaitu Z kuadrat dikali P dikali Q dibagi D eh, kuadrat. Lalu N ini sebagai sampel itu nanti setelah ini dibagi lagi 1 ditambah 1 per N, kurung buka Z kuadrat dikali P dikali Q per D kuadrat. Nah, yang intinya ini kita tidak harus menghafal sebenarnya, hanya mengingat pola ini untuk nanti dimasukkan dalam proses mengukur sampel. Jadi keterangan N adalah ukuran sampel, P merupakan proporsi dari masing-masing kelompok sampel pada kelas yang terpilih, sedangkan Q sedangkan 1 dikurangi P dikali N adalah ukuran populasi Z, adalah nilai deviasi normal terhadap probabilitas keyakinan yang diinginkan, dan D standar error. Memilih unit sampling. Nah, unit sampling dipilih ke dalam sampel melalui prosedur acak. Artinya, pemilihan unit sampling dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang terpilih yang diketahui besarnya. Dan peluang ini tidak boleh sama dengan 0. Untuk memilih sampling secara acak, diperlukan kerangka sampling dan tabel angka random. Pemilihan unit sampling secara acak ini mutlak harus dilakukan agar supaya kita dapat mempergunakan metode statistik sebagai alat analisis. Apabila persyaratan acak di atas dipenuhi, maka rumus-rumus yang disediakan oleh metode estimasi tidak sah untuk dipergunakan. Nah, ini langkah untuk memilih unit sampling yang tidak lepas dari proses yang paling penting adalah proses random atau proses acak. Tentu ketika melakukan proses acak ada beberapa teori atau pendekatan yang bisa digunakan yang nanti akan dibahas pada bab selanjutnya. Lalu yang kelima, macam-macam rencana sampling. Dari sekian banyak rencana sampling yang ada hanya beberapa buah saja yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah rencana sampling itu sampling acak sederhana atau SAS.
Ciri utama SAS adalah bahwa peluang setiap unit sampling untuk terpilih ke dalam sampel adalah sama. Kerangka sampling berisi semua unit sampling yang ada dalam populasi dan pemilihan dilakukan langsung dari kerangka sampling dengan mempergunakan angka random, angka bilangan acak. Jadi rencana sampling dipergunakan apabila kita mempunyai keterangan petunjuk bahwa keadaan karakteristik yang akan diukur tersebar meluas seluruh populasi. Dan keuntungan rencana itu terletak pada kesederhanaan analisisnya, estimasi parameternya karena tidak memerlukan pembobotan weighting. Tetapi kesederhanaan ini harus dibayar oleh prestasi yang rendah dan biaya yang cukup mahal sebagai akibat dari harus ketersediaan kerangka sampling yang lengkap yang harus disusun secara sekaligus. Nah ini ukurannya yang tentu bisa kita pahami dan idealnya ini sebenarnya adalah diterapkan untuk estimasi rata-rata, untuk estimasi total, untuk estimasi proporsi. N itu adalah ukuran populasi ini kan, lalu N ukuran sampel, P adalah proporsi, nah, ini ada proporsi, populasi, P bound of error-nya, R2 variansi populasi, apabila P tidak diketahui, biasanya dapat diambil dari hasil survei sebelumnya. Lalu sampling acak dengan stratifikasi sastra. Yakni membagi populasi ke dalam strata, subpopulasi, dan stratifikasi ini gunanya untuk menghomogenkan karakteristik yang diperkirakan keadaannya heterogen. Jadi membagi, menyamakan dari satu populasi itu dengan beberapa karakteristik atau beberapa subpopulasi. Setelah kita menentukan ukuran sampel keseluruhan, misalnya saja N ya, maka setiap stratum kita harus memilih unit secara acak sedemikian rupa sehingga banyaknya unit yang diambil dari stratum-stratum itu secara keseluruhan sama dengan N. Langkah ini dinamakan alokasi unit ke dalam strata. Ada beberapa metode. Jadi ada alokasi sembarang, alokasi sama banyak, dan ini bentuknya lalu alokasi proporsional, alokasi optimum. Nah, ini beberapa, ini yang kelima alokasi Neyman, ya tergantung besar ukuran stratum dan besarnya varian stratum. Nah, lalu yang ke 5.3 itu sampling acak cluster. Jadi ini digunakan itu yang pertama karena relatif murah, tetapi proses yang diberikan oleh rencana ini rendah dan rumus-rumus estimasinya merupakan estimator yang bias. Biasanya untuk memperkecilnya itu dilakukan langkah pertama membentuk klaster-klaster yang dalam bahasa samplingnya disebut juga unit sampling primer. Nah, lalu terdapat unit-unit kecil yang disebut dengan unit subsampling dan dibagi lagi ke dalam USS yang lebih kecil yang disebut USS kedua, USS ketiga, dan seterusnya sampai kepada unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan tingkat pertama, yaitu memilih USP secara acak dan kerangka USP yang tersedia. Secara sederhana polanya sama dengan pola apa namanya sampling acak apa itu apa ini ya, sastra, namun ia berupaya lebih memperperinci klaster-klaster tersebut sehingga mengambil hanya beberapa bagian dari klaster paling terkecil. Lalu ada sampling sistematik. Ini memiliki presisi yang tinggi dengan prosedur pemilihan yang sangat sederhana. Eh, itu salah satunya. Lalu ini apa namanya itu beberapa teknik sampling yang bisa digunakan. Tinggal hanya saja kita harus tahu posisi kita sampling yang digunakan seperti apa. Dan ini hanya gambaran umum kan. Lalu yang C adalah metode estimasi atau analisis. Estimasi parameter atau analisis yang dipergunakan tergantung kepada dua hal, rencana sampling dan tingkat pengukuran skala yang dimiliki oleh data. Untuk data yang berskala nominal atau ordinal digunakan metode statistik non-parametrik. Sedangkan untuk data dengan skala interval dapat dipergunakan metode statistik parametrik. Nah, ini metode estimasi, sedangkan macam-macam desain sampling, stratified sampling, populasi dibagi dalam kelompok yang homogen terlebih dahulu, lalu anggota sampel ditarik dari setiap strata. Jika tidak semua strata ditarik sampelnya, maka ia menjadi
Jadi dibagi apa namanya, dengan homogen nanti diambil bagian-bagian tertentu. Lalu multiple stage sample. Jadi sampel ditarik dari kelompok populasi, tetapi tidak semua anggota kelompok populasi menjadi anggota sampel. Hanya sebagian dari anggota subpopulasi menjadi anggota sampel. Atau misalnya cluster sampling. Jadi nanti populasi itu dibagi dulu ke kelompok berdasarkan area, misalnya wilayah atau klaster tertentu. Nah, setelah itu ini kan tidak perlu homogen, tetapi beberapa klaster dipilih dulu sebagai sampel, kemudian dipilih lagi anggota unit dari sampel klaster di atas. Terus stratified cluster sample. Sampel ditarik dengan kombinasi antara stratified sampling dan cluster sampling. Atau sampel random, yaitu sampel yang diinginkan ditarik secara random, baik menggunakan random number ataupun dengan undian biasa. Yang systematic sample itu unit populasi diberi nomor urut, kemudian ditentukan nomor awal start secara acak. Unit nomor berikutnya ditentukan secara sistematik. Nah, itulah yang berkaitan dengan apa namanya itu rencana proses sampling memang agak rumit, namun ketika kita mengaplikasikannya sebenarnya mudah. Kalau kita lihat dari bagian ini, sampling design itu ada fixed sampling, ada sequential sampling. Nah, dari fixed sampling ini nanti akan terbagi menjadi dua, ada unrestricted random sample dan restricted random sample. Unrestricted random sample itu ada sampel random dan systematic sampling. Sedangkan restricted random sample itu ada stratified sampling, multiple stage sampling, cluster sampling, stratified cluster sampling. Sedangkan sequential sampling itu hanya dua, sampel yang ditarik secara bertingkat, lalu cara pengamatan satu persatu dari populasi. Nah, itu berkaitan dengan desain sampling yang intinya tadi melengkapi itu adalah untuk menentukan sampel itu harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu yang perlu diperhatikan kalau kita lihat ini dari apa namanya itu unit sampling yang digunakan, kerangkanya seperti apa, ukuran sampelnya dengan perhitungan, lalu memilih unit samplingnya seperti apa. Nah, rencana samplingnya ada beberapa cara kan untuk melakukan proses mencari sampling yang digunakan untuk apa penelitian tertentu, dan selanjutnya itu berkaitan dengan apa namanya itu metode estimasi atau analisisnya, dan yang terakhir adalah beberapa desain yang digunakan untuk menentukan sampel.